Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang permasalahan mental pada ayam, terutama mental yang ngedrop, mental yang telat, seperti itu. Banyak sekali pertanyaan sahabat-sahabat hobi di kolom komentar. Ya, kita tidak perlu cantumkan siapa yang komentar. Sekarang cuma langsung saya bahas seperti ini ya kawan-kawan, karena udah banyak yang tanya soal itu. Kenapa sekarang tidak saya cantumkan di sini pertanyaannya? Satu, pertama saya terlalu repot untuk editing videonya. Yang kedua, saya takutnya nanti ya dikomentari oleh orang lain dengan nada-nada yang lebih cenderung untuk apa ya istilahnya menghina seperti itu. Jadi saya sebagai pemilik channel, saya bikin konten, saya hargai setiap viewer saya hargai setiap sahabat hobi. Jadi sekiranya komentar tidak perlu saya sampaikan, saya tulis di sini. Terus komentar-komentar yang sekiranya bermuatan negatif, bermuatan menghina, bermuatan menjatuhkan, tidak kita tampilkan. Seperti itu ya sekarang kawan-kawan. Jadi kita komunikasi dengan yang baik-baik saja, maksudnya komunikasinya yang baik, kita berbagi ilmu, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau cuma yang nyinyir, menghina, maido, itu buang tempat sampah. Jadi nggak perlu kita layani seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang cocok-cocok saja. Kalau memang tidak cocok dengan channel saya, tidak cocok dengan konten-konten saya, silahkan ditinggalkan. Itu lebih baik daripada Anda nyinyir, komen yang aneh-aneh. Laki-laki nggak seperti itu lah. Oke kawan-kawan, nggak usah panjang lebar, ini cuma intermezzo aja karena masih ada juga ya. Saya itu seolah-olah jadi bingung kawan-kawan, karena yang saya sampaikan itu saya di konten ini cuma berbagi ilmu, cuma berbagi pengalaman, berharap ada manfaat. Cuma kenapa masih ada yang nyinyir aja? Ya saya nggak mampu ya membungkam setiap mulut atau mengarahkan setiap omongan, saya tidak mampu. Cuma daripada nggak ngenain hati, mending saya singkirkan aja yang seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan orang yang sekiranya bisa menerima channel saya dengan baik, konten-konten saya dengan baik, dan istilahnya bisa memberikan manfaat seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk mental ayam ini kita langsung bahas saja kawan-kawan. Jadi mental ayam itu macam-macam penyebabnya ya kawan-kawan. Jadi saya nggak bisa ngasih solusi langsung ini itu langsung berhasil, itu nggak bisa kawan-kawan. Jadi kita harus analisa dulu. Kalau satu mental yang istilahnya belum muncul, mental belum muncul itu dalam artian begini, ayamnya sudah cukup umur, terahnya dari ayam-ayam bagus, ayam jawara yang mentalnya bagus, tapi kok belum berani ayam. Nah gitu, misalnya umur 9 bulan, 10 bulan tapi belum berani diabar, seperti itu kita definisikan dengan mental telat ya. Mental telat seperti itu biasanya ya, saya ngomong biasanya itu jadi tidak semuanya. Nah, kita tidak memukul rata, tapi kita cuma biasanya, analisanya itu biasanya seperti ini. Jadi itu pasti ada kendala di organ dalam tubuh ayam kalau mental telat seperti itu. Jadi itu walaupun dirawat, walaupun dimandi jemur, itu kalau organ dalamnya tidak dibereskan dulu, tidak disembuhkan, itu mentalnya tidak akan muncul kawan-kawan. Seperti halnya manusia ya, diibaratkan kita juga petarung. Kalau kondisi fisik kita, misalnya paru-paru kita lemah, nafas aja mengki-mengki, itu disuruh berantem, disuruh duel, pasti ya nggak mau kan kawan-kawan. Beda dengan orang yang sehat, energik,
kadang nggak punya masalah aja cari-cari masalah karena pegel badannya pengen duel. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk mental telat, kita ada solusi, kita ada serum jawara itu untuk membangkitkan mental ayam-ayam seperti itu. Jadi kita sembuhkan di organ bagian dalamnya. Itu biasanya tidak sampai seminggu ayamnya mentalnya akan lebih baik seperti itu. Biasanya maksimal ya 3 kali suntik lah. 3 kali suntik itu pasti sudah berani ayam. Dengan catatan ayam tetap dirawat sebaik mungkin, dimandi jemur seperti itu. Jadi ayamnya fit, itu kita obati bagian organ dalamnya, nanti bisa mentalnya bagus. Cuma untuk tingkat efektivitas, tingkat keberhasilannya saya juga tidak bisa menjamin 100% ya. Namanya kita ngobati itu cuma ikhtiar, kita mencoba untuk mencarikan apa ya istilahnya, solusi. Kita usaha aja, cuma keberhasilan tetap hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Jadi itu kita udah uji coba, itu dari 10 ekor ayam itu yang berhasil sembuh, mentalnya bangun, dan berani ayam itu 7 ekor. Jadi tingkat keberhasilannya sekitar 70% seperti itu kawan-kawan. Jadi yang 30% bagaimana Mas? Yang 3 ekor ya, karena memang ayamnya mentalnya nggak bagus-bagus ya saya jual seperti itu, saya jual ke pasar. Jadi buat apa kita rawat ayam yang memang nggak berani ayam, nggak kepake lah. Walaupun jelek, tapi kalau berani ayam lumayan buat sparingan seperti itu. Tapi kalau walaupun ayamnya bagus, tampilannya gagah, tapi nggak berani ayam, buat apa? Kita ngasih makan tiap hari itu keluar biaya loh. Jadi ya mending kita buang aja kalau udah memang nggak bisa diabar seperti itu kawan-kawan. Terus ada itu mental yang telat. Yang kedua mental ngedrop. Mental ngedrop itu awalnya ayam berani tarung, tapi ketika habis diabar ya, terus besok lagi udah nggak berani tarung lagi. Itu juga ada mental ngedrop, walaupun abarannya mungkin tidak sampai keok, tidak sampai kalah. Itu namanya mental ngedrop. 1, dia kena pukulan yang cukup keras dan merusak organ dalam lagi. Jadi mental itu pengaruhnya di organ dalam itu sangat pengaruh kawan-kawan. Biasanya kalau kena pukulan badan-badan, organ dalamnya rusak, itu 1 mentalnya ngedrop, yang kedua ayam pucat atau malamen. Jadi nggak ada merah-merahnya, jadi warnanya jadi putih, itu organ dalamnya pasti rusak. Kalau mau dibuktikan silahkan ayamnya dipotong, dilihat bagian dalamnya, entah itu Mars atau paru-paru atau jantung atau hati, pasti ada yang berkendala kawan-kawan. Kalau tidak percaya silahkan buktikan, karena saya sudah berkali-kali motong ayam yang seperti itu. Diobati bisa Mas, bisa, cuma lama sekali kawan-kawan. Saya ngobati ayam seperti itu sebulan, 2 bulan, kadang belum sembuh kawan-kawan. Kadang sulit sekali untuk sembuh, karena yang rusak organ dalamnya sulit sekali seperti itu. Itu yang ngedrop mental ya kawan-kawan. Itu solusinya ya harus dipulihkan dengan diumbar ke betina-betina. Jadi dia punya rasa untuk menguasai teritorial di situ. Jadi jangan sampai ada ayam jago lain di situ. 1. Yang kedua, tingkatkan nutrisinya, tingkatkan kadar proteinnya. Kalau orang-orang Jawa di sini biasanya pakai daging bukicot, daging keong, itu bisa kawan-kawan. Belut sawah seperti itu. Jadi ketika proteinnya tinggi masuk, itu untuk mengobati organ-organ dalam, sel-selnya yang rusak, itu cepat. Kalau bisa pulih, nanti biasanya mentalnya juga akan membaik lagi seperti itu. Tuh 1 kena pukulan. Yang kedua itu karena sakit ya kawan-kawan, sakit karena penyakit. Jadi bukan karena dipukul, tapi sakit karena penyakit. Itu sebabnya macam-macam ya, virus, ada bakteri, ada jamur gitu bisa. Jadi untuk pengaruh ke mental itu rata-rata kalau ayam itu dari kesehatannya dulu kawan-kawan. Kalau sehatannya itu berpengaruh atau bermasalah, itu biasanya mentalnya juga akan ngedrop, bermasalah seperti itu. Jadi
Itulah pentingnya menjaga kesehatan ayam rawatan. Seperti wadah pakan itu harus rutin dicuci agar tidak berjamur. Kalau berjamur nanti beresiko di tenggorokan, di pernafasan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi pentingnya kita menjaga daripada mengobati itu di situ. Kalau mengobati aduh sulit sekali kawan-kawan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan tentang mental ayam. Jadi ada ayam yang telat berani, ada yang ngedrop seperti itu. Itu kurang lebihnya pengaruhnya di situ. Jadi kalau kawan-kawan sekiranya punya pengalaman atau punya ayam yang mentalnya turun, bisa ditangani seperti itu. Kalau untuk yang belum berani ya bisa diusahakan, nanti kita ada obat yang namanya serum jawara. Terus kalau untuk mental yang ngedon bisa diumbar-umbar dulu dengan babon, ditambah nutrisinya yang bagus-bagus, tingkatkan kadar proteinnya, insya Allah walaupun lama tetap bisa sembuh seperti itu. Dengan catatan satu, itu memang terah ayam jawara. Kalau cuma ayam-ayaman ya mau dikasih apapun ya mentalnya tetap jelek ya kawan-kawan. Jadi kita harus tahu dulu silsilah dan terahnya. Kalau memang ayam bagus, insya Allah dengan perlakuan seperti itu masih bisa tertolong. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, menambah keilmuan bagi kawan-kawan Sobi dimanapun Anda berada. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.